Bab 6-7. Sakit hati gadis CEO. Beberapa saat kemudian Irene tiba di perusahaan. Semua orang menyambutnya dari jabatan tertinggi, hingga jabatan rendah semua memberi hormat, dengan membukukan badan ketika melihat wanita yang diyakini CEO keluar. Tapi siapa sangka ada sebagian orang menahan tawa agar tidak tertawa. Bagaimana tidak? Irene menyamar rambut semula hitam panjang sekarang menggunakan wig berwarna merah, mata berwarna coklat sekarang berwarna biru, baju formal sekarang baju atasan dan bawahan yang beda warna, sepatu pun beda warna, dan jangan lupa wajahnya di make up sedikit tebal. Itu beneran CEO, kok gitu ya modelannya? Kayak badut gak sih? Aku pengen ketawa. Sudah mungkin itu hanya untuk kepuasan sendiri. Banyak cemooh terlontar pelan dan ada juga yang masih memaklumi. Biasa manusia tak ada yang sempurna. Selamat datang Miss Ler, senang bertemu dengan Anda, ucap Dito orang kepercayaan sementara. Senang bertemu denganmu juga Pak Dito, ucap Irene dengan nada orang bodoh. Senang bisa bekerja sama dengan Miss Ler, ucap Dito. Ya baik, jika mengenai soal perusahaan bisa tanya asisten saya soalnya saya tinggal tanda tangani saja, ucap Irene sambil tersenyum. Ternyata Nona mengetes para pengkhianat ternyata, ide Nona bagus juga, jadi pengen tertawa melihat Nona seperti ini. Berbanding balik dengan pribadi Nona, batin asisten Selena tersenyum tipis. Jadi selama ini perusahaan yang mengembangkan asisten Anda dong, bukan Anda sendiri, ucap Dito meremehkan. Sasaran pertama sudah di depan mata, batin Irene. Entahlah, hanya sedikit yang saya mengerti soal perusahaan, kedepannya mohon bantuannya, ucap Irene. Baik, dengan senang hati Miss, ucap Dito. Dasar CEO bodoh, lihat saja nanti aku kuras abis uangmu, batin Dito tersenyum senang. Mari Nona saya antar ke ruangan Anda, imbu Dito sambil memimpin jalan menuju ruangan Irene dan asisten Selena. Miss, kau sangat hebat, ucap Selena berbisik supaya tidak terdengar Dito yang berjalan di depannya. Irene hanya menanggapi dengan senyuman. Melihat CEO baru mereka pergi, para karyawan langsung bubarkan diri. Tapi masih ada yang bergosip ria tentang penampilan CEO barunya. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka gosipkan adalah sosok wanita yang sangat cantik. Dito, Irene dan asisten Selena sudah sampai di depan pintu sebuah ruangan. Dito menarik handle pintu, setelah pintu terbuka Dito mempersilahkan Irene masuk. Ketika Irene masuk, Irene langsung menyeringai sedangkan asisten Selena terbengong tidak percaya apa yang dilihat. Bagaimana tidak, ruangan tak begitu luas, hanya ada kursi dan meja kerja saja, lebih nyaman ruangan karyawan daripada CEO sendiri. Ini bener ruangan CEO? Kenapa seperti ini? Ini lebih nyaman ruang kerja Nona daripada ruangan ini. Maaf sebelumnya Miss Ler, ruangan tidak begitu luas. Saya rasa tempat tidak menjadi hambatan pekerjaan, yang penting adalah otak cerdas, remeh Dito sambil menekan kata otak cerdas. Lagi pula perusahaan baru beroperasi jadi masih membutuhkan banyak biaya. Jadi ruangannya tidak begitu mewah, imbunya. Ya Anda betul Tuan, ucap Irene pura-pura bodoh sambil seperti berpikir lalu mangguk-mangguk. Kau tidak tahu orang yang kau anggap bodoh adalah orang punya I0 tinggi, batin asisten Selena. Dan untuk ruangan asisten Selena ada di depan ruangan ini persis, ucap Dito. Terima kasih Pak Dito telah merepotkan, ucap asisten Selena. Ah tidak asisten Selena. Kalau tidak ada lagi yang dibutuhkan saya undur diri. Maklum orang pintar kerjaan banyak, ucap Dito dengan senyum mengejek. Ya terima kasih, ucap Irene tersenyum. Dito keluar dan menutup pintu, berhenti sejenak. Berdiri di depan pintu lalu tersenyum penuh makna.
kemudian menoleh ke belakang sebentar dan kembali melanjutkan langkahnya menuju ruangannya. Terima kasih. Bab 7. Setelah kepergian Dito, Irene mengangkat tangan, agar asisten Selena diam sejenak karena dia melihat asisten Selena akan mengatakan sesuatu. Kemudian Irene mengetikkan sesuatu pada ponselnya, lalu mengirimnya pada asisten Selena. Nona Irene, kau ke ruanganmu dulu, jangan mengatakan apapun di ruanganmu. Asisten Selena, memangnya kenapa, Miss? Nona Irene, aku akan memeriksa ada CCTV atau tidak di sini. Asisten Selena, baik, Miss. Chat singkat berakhir, kemudian asisten Selena undur diri setelah dapat instruksi dari Irene. Kalau begitu saya permisi dulu, Miss. Jika ada sesuatu bisa hubungi saya atau ke ruangan saya, Miss, ucap asisten Selena. Ya, keluarlah, ucap Irene. Asisten Selena membungkukkan badan, lalu berjalan menuju pintu, menarik handle pintu dan menutupnya kembali. Sepeninggalnya asisten Selena, Irene pura-pura menelpon orang padahal dia menyalakan aplikasi sensor untuk mengetahui ada CCTV tersembunyi atau tidak di ruangan tersebut. Kecerdasan Irene tak perlu diragukan lagi, dia bisa menciptakan sebuah program yang sangat berguna untuk kelancaran usahanya. Tak hanya pandai menciptakan program, Irene juga pandai menjadi seorang hacker, bisa bela diri dan lainnya. Menurutnya seorang CEO harus bisa menguasai berbagai macam teknik, agar bisa menjaga diri saat keadaan genting dan di saat orang tidak ada yang menjaganya. Setelah beberapa menit Irene pura-pura menutup telepon dan menyimpannya di saku, kemudian dia duduk di kursi dan tidur karena tubuhnya masih sedikit lelah sambil menunggu waktu meeting tiba, sedangkan asisten Selena melihat beberapa berkas kerjasama, proyek yang sedang berjalan, berkas pemasukan dan pengeluaran dana perusahaan. Waktu yang sama tapi beda lantai, terdapat seorang pria tersenyum senang sambil merencanakan sesuatu. Matanya memperhatikan Irene yang tidur. Bisa jadi bahan ancaman nih, untung aku masang CCTV tersembunyi jadi tahu apa dia lakukan. Emang CEO bodoh modelan kayak badut bisa jadi CEO. Lihat saja nanti ku kuras abis duitnya, kata pria itu sambil menyimpan rekaman CCTV. Beberapa jam kemudian, tok tok tok. Masuk, ucap Irene yang sudah terbangun beberapa jam yang lalu. Miss Ler, 10 menit lagi rapat pemegang saham, Miss, ucap asisten Selena. Setelah masuk ke dalam. Ya, kita ke sana sekarang, ucap Irene berdiri dari duduknya, merapikan pakaian lalu berjalan keluar menuju ruang meeting. Sampai ruang meeting sudah terdapat beberapa orang menunggu termasuk Pak Dito. Selamat siang, Miss, sapa para pemegang saham menahan tawa, seperti para karyawan melihat Irene pertama kali. Memang benar kata karyawan, pemilik perusahaan memang aneh, batin para pemegang saham. Selamat siang juga, ucap Irene tersenyum paksa. Silahkan duduk, Miss, semoga bisa bekerja sama dengan baik, ucap salah satu pemegang saham. Ya, terima kasih, dan ya, kenalkan ini asisten pribadi saya, sekaligus sekretaris saya, namanya Selena Graham, ucap Irene memperkenalkan asisten Selena. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Selena, asisten Miss Ler. Jika Anda perlu dengan Miss Ler bisa hubungi saya, ucap asisten Selena sambil membukukan badan. 5 menit kemudian rapat dimulai, dengan pembahasan proyek dana dan lain sebagainya. Cukup memakan waktu lama hingga akhirnya rapat selesai. Keputusan sudah disepakati, rapat kita tutup sampai di sini. Terima kasih dan selamat siang, ucap Irene mengakhiri rapat. Para pemegang saham langsung berhamburan keluar ingin segera menikmati makan, karena sudah waktunya istirahat. Setelah ini apa? Tanya Irene setelah semua orang keluar dari ruangan.
Abis ini jam 1 rapat dengan klien Miss di restoran Mawar Jalan XX, ucap asisten L. Kita berangkat sekarang sekalian makan di sana. Ucap Irene. Baik Miss, ucap asisten L. Kemudian mereka berdua keluar ruang berjalan menuju lift. Ting. Lift terbuka, Irene segera masuk ke mobil yang sudah terparkir di depan lobi. Mereka tidak menggunakan sopir jika bekerja, kalau untuk urusan pribadi baru menggunakan sopir. Alasannya karena lebih nyaman aja. Setelah masuk mobil, asisten Selena segera melaju menuju restoran. Bab 8. Tak berapa lama mobil yang ditumpangi Irene sudah sampai di restoran. Irene segera turun dari mobil. Penampilan Irene kini kembali semula. Di tengah perjalanan ia mampir sebuah butik untuk mengganti penampilannya. Irene segera masuk, berjalan memasuki private room, lalu memesan makanan. Tak berselang lama, pesanan datang langsung saja. Mereka berdua memakannya dengan lahap, karena memang sudah waktunya istirahat dan sedikit lapar. Memakannya dengan cepat sampai habis tak tersisa. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, Irene segera keluar lalu masuk ke ruangan sebelah, meninggalkan asisten Selena sendiri. Ia ingin asisten Selena menggantikannya, sementara sampai identitasnya diungkap, bukan berarti ia tak memantau. Irene akan selalu memantau lewat CCTV tersembunyi yang ada di dalam ruangan. Cukup singkat pembahasan mengenai proyek dan klien. Puas dengan performa asisten Selena, tak hanya klien Irene pun puas dengan performa asisten Selena, tak salah milih, pikirnya. Kerja bagus Ellen, ucap Irene memuji asisten L, Selena, setelah klien pergi. Terima kasih Miss, ini dia berkat didikan Anda selama ini, ucap asisten L tulus. Ya, kau pulanglah dulu, aku mau mengunjungi seseorang dulu dan bawa mobilnya sekalian, ucap Irene ketika mereka sudah berada di luar. Baik Miss, tapi bagaimana dengan Anda Miss? Ucap asisten L. Aku bisa naik taksi, kau pulanglah, ucap Irene. Baik Miss, saya permisi, selamat siang, pamit asisten L lalu masuk ke mobil dan menjalankannya. Nasib baik datang ke Irene, tak perlu menunggu lama taksi ada yang lewat, segera dia memperhatikan taksinya. Mau kemana Neng? Tanya supir taksi saat sudah melajukan mobil. Ke alamat Jalan Indah Blok B nomor 3 Pak, ucap Irene. Baik Neng, jangan lupa pasang sabuk pengamannya, ucap sopir taksi. Oh iya Pak, ucap Irene. Tak berselang lama mobil taksi sampai ke tujuan, hanya membutuhkan beberapa menit karena lumayan dekat dengan restoran, dan berlawanan arah dengan hotel tempat ia menginap, jadi ia tidak mau asisten Selena mengantarkannya, capek kalau harus muter balik, pikirnya. Sudah sampai Neng, ucap supir taksi. Terima kasih Pak, ini uangnya, kembaliannya ambil saja, ucap Irene sambil melirik ongkos yang harus dibayar. Tapi ini kebanyakan Neng, tolak supir taksi. Gak apa-apa Pak, buat tambah tabungan Bapak, ucap Irene tersenyum. Terima kasih Neng, semoga rezekinya lancar, ucap supir taksi. Amin, kalau gitu saya pamit dulu Pak, ucap Irene keluar dari taksi. Taksi yang ditumpangi Irene sudah lewat, kemudian Irene balik badan, maju beberapa langkah, tangannya menekan bel rumah karena pagar ditutup dan tak ada satpam. Tak berselang lama pintu rumah terbuka, terlihat wanita parubaya sekitar hampir kepala 4, menghampiri Irene dan membuka pagar. Cari siapa Non? Ucap pelayan. Cari Ibu Andini Adabi. Ucap Irene. Ada Non di dalam? Mari masuk Non, ucap pelayan mempersilakan Irene masuk. Iya Bi, ucap Irene. Mereka berjalan masuk ke rumah, sesampainya di ruang tamu pelayan mempersilakan Irene duduk. Silahkan duduk Non, tunggu sebentar saya panggilkan Nyonya, ucap pelayan.
Setelah Irene duduk, pelayan menaiki tangga menuju lantai 2 berjalan ke arah kamar Nyonya Andini. Tok tok tok. Ceklek pintu terbuka menampilkan sosok wanita parubaya. "Ada apa, Bi?" tanya Nyonya Andini. "Di bawah ada tamunya, katanya mencari Nyonya," ucap pelayan. "Siapa ya, perasaan tidak ada yang bilang kalau ada yang mau datang," gumam Nyonya Andini. "Ya udah Bi, tolong buatin minum ya Bi," ucap Nyonya Andini. "Yanya, saya permisi," ucap pelayan lalu pergi ke dapur sedangkan Nyonya Andini segera turun menemui tamu. Tak tak tak, suara orang menuruni tangga. Irene tersenyum, dia tahu kalau yang menuruni tangga adalah pemilik rumah ini. Sedangkan Nyonya Andini penasaran siapa tamunya karena posisi Irene membelakanginya. "Kelihatan masih muda, siapa?" batin Nyonya Andini. "Maaf menunggu lama," ucap Nyonya Andini saat tiba di belakang Irene. Irene berdiri dan berbalik. "Surprise!" teriak Irene sambil merentangkan tangan. Sontak saja Nyonya Andini segera memeluk setelah tahu siapa yang datang. "Kapan kamu pulang, kok gak beritahu Momi?" ucap Nyonya Andini setelah melepas pelukan mereka. Berbarengan lepas pelukan mereka, pelayan datang membawa minuman, dan meletakkannya di meja. "Kemarin malam baru tiba Mom, sekarang baru sempat berkunjung pagi tadi, pergi ke perusahaan dulu soalnya," ucap Irene. "Ya gak apa-apa, gimana kabarnya di sana?" tanya Nyonya Andini. "Baik Mom." "Oh ya, di mana Mom? Kok gak kelihatan?" ucap Irene celingak-celinguk mencari seseorang. "Dia belum pulang, masih kuliah," ucap Nyonya Andini. "Ya padahal aku udah kangen," ucap Irene dengan cemberut. "Udah gak usah manyun gitu, nanti juga ketemu. Hehe," diakhiri kekahan Nyonya Andini. Canda tawa menghiasi ruangan tersebut sampai tak menyadari seseorang datang dan memperhatikan mereka.